mengenai operasi vitrektomi ini apakah memang khusus untuk penderita diabetes atau bagaimana, Dok? Oh, tidak. Jadi semua tidak hanya pasien dengan diabetes retinopati, tapi jadi dilakukan untuk pasien-pasien misalkan karena kelainan di retinanya, bisa karena lepas retinanya atau ablasi retina atau ada perdarahan. Jadi tidak khusus untuk diabetes retinopati. Perbedaan operasi ini dengan mungkin pelayanan yang sudah ada sebelumnya seperti apa mungkin, Dok? Iya. Sebelumnya di sini belum ada vitrektomi, jadi ini maksudnya pertama ya kali yang ada di sini. Jadi untuk ada di sini. Mungkin secara spesifik seperti apa proses yang harus dilakukan bagi seorang yang memang apakah dia ketahuan penderita vitrektomi atau tidaknya gitu, Dok? Matanya. Biasanya kan kita periksa dulu. Screening tadi ya? Ya, diperiksa dulu apakah memang ini kelainannya memang perlu tindakan vitrektomi atau tidak. Kalau memang perlu tindakan vitrektomi, akan dilakukan tindakan vitrektomi. Biasanya untuk tindakan vitrektomi akan dilakukan dalam bius lokal atau bius total. Kalau di sini kalau nggak salah bius total ya. Itu bisa membantu penglihatan normal kembali atau mengurangi? Tergantung kerusakannya. Kalau memang masih bagus retinanya, insya Allah perbaikan tajam penglihatan baik. Tapi kalau memang kerusakannya sudah cukup berat, karena retina itu kan termasuk ke jaringan saraf. Ya. Jaringan saraf itu nggak seperti kulit. Kalau kulit disobek, dibakar, dia tumbuh lagi ya. Kalau saraf tidak. Jadi tidak memiliki daya regenerasi atau daya regenerasinya jelek. Jadi kalau sudah mengalami kerusakan, ya perbaikan tajam penglihatan juga nggak terlalu bagus. Kita sudah menggunakan 25G ya, Dok? Ya, di sini ada Di untuk sini ada 23 dan 25. ya, Nanti untuk Dengan operasi 25. memang ada 23 ya, dan 25. 25 bisa 25 atau 23 untuk itu hanya untuk apa namanya tindakannya. Tindakan Iya. apa jarumnya itu? Bukan jarum. Jadi memang untuk operasi retina itu kita istilahnya mah kita seperti kalau operasi bedah mah laparoskopi. Ya. Ya, jadi kita gunakan ya semacam kayak jarum lah gitu, ukuran yang 23 atau 25 gauge. Untuk 23 itu ukuran jarum 5 cc, jadi memang kecil. Tindakan itu dengan asumsi 100% keberhasilan atas pengobatan atau mengeluarkan vintage-nya, gelnya, kaca. Jadi gini, kalau tindakan mah nggak ada yang 100%. Gitu ya, Dok. Ya, nggak ada. Semua tindakan ada kemungkinan komplikasi. Persentase keberhasilan. Keberhasilannya ada, keberhasilan memang cukup besar. Jadi kalau saya sih biasanya kalau ada yang nanya ini 100% bisa, saya bilang belum tentu. Bapak nyebrang aja ada kemungkinan ketabrak kan? Iya, Nah, sekarang misalkan jalan, senggol jatuh bisa. Jadi memang ya kita lihat untung ruginya lah, ya. Misalkan kalau kita lihat retinanya masih bagus ya kita perbaiki, tapi kalau tidak kita lihat untung ruginya, apakah kalau memang dilakukan operasi ada perbaikan atau tidak. Kalau memang tidak ada perbaikan ya Ada batas usia nggak sih, Dok, untuk Biasanya operasi yang mengalami batas usia sih Vitrektomi. tidak, hanya yang membatasi adalah asa Tergantung dari anestesi itu apa? anestesi. Jadi kalau apa namanya toleransi di operasinya. Iya. Toleransi operasi pada pasien. mungkin yang sangat rentan untuk menderita diabetes sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada mata di usia berapa, Dok? Itu karena pola hidup Bukan atau dari usia, tapi lebih ke berapa lama dia mengalami terkena diabetes. Makin lama terkena diabetes, makin besar kemungkinan terjadi diabetik retinopati, terutama kalau memang kontrol gula darahnya jelek. tetapi semisal terkontrol itu bisa meminimalisasi Iya. kerusakan. Jadi kalau terkontrol gitu, kerusakan yang akan terjadi akan lebih. Memang pada akhirnya 100% terjadi diabetik retinopati, tapi dia lebih lama dan lebih ringan. Oke, tapi nggak semua yang diabetes ini wajib untuk melakukan itu, tergantung kondisinya mengalami kerusakan tidaknya ya, Dok ya? Di mata, Diabetes tidak harus retinopati. penderita diabetes itu melakukan operasi. Oh, tidak semua. Tidak semua. Tergantung Jadi matanya. tergantung dari berat ringan kerusakan. Oke. Jadi tidak semua pasien diabetik retinopati harus divitrek, tidak. Tidak. Jadi kita lihat, kan diabetik retinopati ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang, gitu kan. Kalau yang masih ringan dan sedang ya kita tidak lakukan Sehingga perlu operasi. dilakukan pemeriksaan Yang tadi ya, Dok? penting kontrol gula darahnya, karena
Dengan gula darah terkontrol, kerusakan yang akan terjadi akan lebih diperlambat. Oke, siap. Dok, tambahan dok terkait acara launching ini berapa yang rencananya akan dilakukan operasi Kita sebagai rencananya akan lakukan 3 pasien operasi dengan sebenarnya tidak hanya diabetik retinopati saja sih penyebab yang indikasi untuk melakukan operasi vitrektomi. Yang salah satunya yang satunya memang diabetes, yang satunya karena perdarahan vitreous oleh karena ada faktor yang namanya hipertensi. Jadi hipertensi juga bisa menyebabkan kalau sudah terjadi perdarahan di cairan bola mata. Cairan bola mata itu istilahnya kalau istilah kedokterannya vitreous. Maka namanya operasinya jadi vitrektomi. jadi itu bukan pasien karena diabetes semua ya? Tidak semuanya. Jadi ada juga pasien yang karena perdarahan terjadi hipertensi karena terjadi perdarahan bisa kita lakukan operasi vitrektomi. Bisa juga karena pasien saraf matanya lepas, salah satunya lagi pasien dengan saraf matanya lepas kita operasi untuk kebetulan dia sudah operasi di Jakarta dan dipasang silikon, kita lakukan operasi untuk mengeluarkan silikonnya pada pasien yang saraf matanya ada riwayat saraf matanya lepas. Dengan pelayanan tambahan yang ada di rumah sakit, harapan kita apa nih dok? Ya tentunya sebenarnya ini kan fenomena gunung es sebenarnya, apalagi terutama pasien-pasien diabetes mellitus banyak sekali yang ada di sini. Jadi dengan adanya vitrektomi alat ini, maka pasien-pasien yang memang perlu penanganan lebih lanjut sudah bisa di Bandar Lampung. Tanpa harus perlu ke Ya, tipe A. karena kita sudah seringkali merujuk ke luar Bandar Lampung. Berarti ini melihat banyaknya pasien yang dirujuk dengan penyakit yang seperti ini gitu ya, sehingga kita menyediakan fasilitas tersebut. Ya, karena selain itu juga karena kebanyakan dilakukan di tipe A, jadi tipe A juga antrian panjang. Ya, jadi untuk mengkat antrian untuk supaya pasien tidak perlu ke sana, angka baiknya dikerjakan di sini. Dan untuk pasien juga akan lebih suka kalau misalkan orang di sini Bandar Lampung tetap dikerjakan Bandar Lampung karena biaya akan jauh lebih rendah, lebih rendah. Karena kalau misalnya harus ke Bandung, dia harus tiket pesawat, belum nginepnya berapa, meskipun pakai BPJS ya, meskipun operasi nggak bayar, Biaya tetap perjalanannya. dia keluar uang banyak. Ya, siap. Terima